Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So, let me introduce myself first. My name is Ali Pitranini and I'm from PBIB class. So today, I'm gonna make a video about me explaining about the historical landmark in Palembang, Sultan Mahmud Badarudin II Museum. So, don't forget to watch and stay tuned. Museum Sultan Mahmud Badarudin II bukan hanya institusi budaya tapi juga merupakan ruang memori kolektif masyarakat Melayu Palembang. Kenapa? Karena museum ini menyimpan banyak sekali jejak peradaban bagaimana Melayu tumbuh, beradaptasi dan bertahan menghadapi perubahan zaman mulai dari masa kerajaan, Islamisasi, kolonialisme hingga masa modern. Penamaannya sendiri punya simbolis yang kuat. Hal ini dikarenakan Sultan ini, atau yang kita kenal dengan Sultan Mahmud Badarudin II, dikenal bukan hanya sebagai penguasa politik, tapi juga figur perlawanan, pemimpin moral, dan penjaga identitas Melayu Islam. Ini menunjukkan bahwa peradaban Melayu menjunjung tinggi nilai keberanian, kemandirian, dan kehormatan. Museum ini menjadi bukti bahwa peradaban tidak hanya dibangun oleh bangunan megah, tapi punya nilai nyata dan praktik dalam hidup masyarakatnya. Lanjut ke penjelasan selanjutnya. Jadi busana dan kain Melayu juga dalam peradaban Melayu itu menunjukkan tingkat sosial kamu sendiri. Kenapa? Karena dalam peradaban Melayu, kain adalah bahasa sosial, yaitu mulai dari cara seseorang berpakaian itu sendiri menunjukkan dari status, peran sosial, konteks budaya, dan sebagainya. Misal, ini adalah contoh baju tradisional atau bisa kita sebut dengan baju kurung. Jadi baju kurung umumnya dipakai oleh orang yang sudah tua, sedangkan orang yang muda biasanya pakai baju kebaya. Untuk alas kaki, orang tua biasanya sering pakai cenela atau selop yang tungkak tinggi atau yang berhak tinggi, lalu memakai kudung kaja atau terendak. Biasanya dipakai oleh seorang ibu yang berusia lanjut. Nah, gaya berpakaian kaum wanita Palembang dan Cina juga sedikit berbeda. Panjang baju kurung wanita Palembang sampai batas lutut, sedangkan wanita Cina hanya dirakit sampai di atas lutut dan panjang lengannya tidak sampai pergelangan tangan. Ini adalah contoh kaum wanita Palembang, beda dengan Cina rakit. Kaum wanita Palembang memakai selendang menutupi kepala, bahu, dada, dan dahi, sementara wanita Cina rakit tidak. Ini adalah contoh bajunya kalau dilihat dari lebih dekat. Ada kalung anak ayam, pendeng, gelang sekel, mudawaroh, dan juga baju tradisionalnya, baju angkinan, baju kurung sunting gutang, tengguluk selendang, dan tudung serenda. Nah, di bagian kedua ada bagian baju busana pria, dimulai dari kain suet untuk laki-laki, ini contohnya, lalu baju bela bolo dan juga tanjak. Seperti yang saya katakan tadi, tekstil sangat melekat kuat di dalam peradaban Melayu di Palembang. Nah, ini adalah beberapa contohnya seperti kerajinan tenun. Nah, apa sih tenun itu sendiri? Nah, tenun itu sendiri adalah salah satu kerajinan yang paling tersohor dari Palembang. Banyak sekali kain, semisal kain songket, kain tajung, dan kain blongsong adalah beberapa hasil dari kerajinan tenun Palembang. Nah, ini adalah yang pertama. Ini adalah songket. Jadi, songket bukan sekedar kain mahal, tapi merupakan salah satu artefak peradaban.
Proses tenunnya sangat rumit karena melambangkan kesabaran dan ketekunan, dua nilai utama masyarakat Melayu. Motif songket mengandung pesan moral, misalnya nih, kalau ada motif bunga itu keindahan yang beradab, pucuk rebung harapan dan pertumbuhan, dan sebagainya. Songket dipakai dalam momen sakral, menandakan bahwa peradaban Melayu menghormati ritus dan simbol. Selain itu, ada juga kain lain yaitu kain tajung dan kain blongsong. Kain ini dikenal dengan istilah sewet, tajung, dan blongsong, yang mana merupakan jenis kain tenun khas Palembang yang sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang, mirip sekali dengan kain songket. Nah, penciptaannya sendiri didasari karena peraturan kesultanan yang melarang penggunaan kain songket bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Oleh karena itu, kain tajung yaitu kain tenung berbentuk sarung digunakan untuk lelaki, dan kain blongsong yang berbentuk sarung digunakan untuk perempuan. Ini untuk lebih dekatnya. Nah, hanya ada sedikit perbedaan, yaitu jika pada songket biasanya menggunakan benang emas seperti ini, lebih dekatnya memakai benang emas. Pada kain tenun tajung dan blongsong hanya pakai sutra biasa seperti ini. Selain busana juga tekstil, arsitektur juga merupakan penting dari peradaban Melayu di Palembang. Contohnya adalah, ini semua adalah contoh arsitektur yang bagian dari peradaban Melayu di Palembang. Arsitektur Melayu bukan sekadar teknik membangun, tapi merupakan cerminan cara berpikir masyarakat Melayu tentang kehidupan, alam, dan juga Tuhan. Ciri-ciri bangunan seperti langit tinggi, ruang terbuka, ventilasi kayu, penggunaan kayu menunjukkan bahwa masyarakat Melayu punya kecerdasan ekologis. Mereka membangun bukan untuk menaklukkan alam, tapi untuk hidup berdampingan dengan alam. Selain itu, ada juga ukiran-ukiran Melayu yang mana berfungsi sebagai bahasa visual peradaban. Motif tumbuhan melambangkan kehidupan dan pertumbuhan, sementara pola geometris melambangkan keteraturan dan keseimbangan kosmos. Paralel figur manusia dan hewan menunjukkan bagaimana Islam membentuk estetika Melayu menjadikan seni sebagai sarana spiritual, bukan hiburan semata. Dengan demikian, arsitektur Melayu adalah arsitektur bernilai etis, bukan hanya estetis. Alright everyone, I think that's all for me. Itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.